Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diah Nur Safitri, NIM 1183231 dari Prodi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan membahas materi tentang senyawa turunan alkana. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami materi kali ini. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon. Oke, sebelum ke gugus fungsi, kalian tahu nggak sih yang dimaksud dengan senyawa turunan alkana? Nah, senyawa turunan alkana merupakan senyawa-senyawa yang berasal dari alkana yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Sebelumnya di kelas 11 pun kita pernah belajar tentang senyawa-senyawa alkana, yang dimana senyawa alkana itu terdiri dari metana, etana, propana, butana, pentana, kemudian heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, ini semua menjadi dasar untuk kita belajar senyawa turunan alkana. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud gugus fungsi? Nah, gugus fungsi atom tertentu itulah yang dinamakan dengan gugus fungsi. Yang dimana artinya adalah senyawa karbon merupakan gugus atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Sekarang kita lihat ya, bermacam-macam senyawa dari turunan alkana. Kelompok senyawa yang pertama itu ada alkohol atau yang disebut dengan alkanol. Nah, karena ini adalah turunan senyawa yang akhirannya ol. Di sini memiliki gugus fungsi yaitu OH, struktur umumnya ROH, rumus umumnya CnH2n plus 2O. Dan di sini ada contoh senyawanya yaitu Pro1-propanal. Di sini kita bisa lihat ya, C-nya itu ada 3 dan ada gugus fungsi OH. Jadi, salah satu hanya digantikan dengan OH, berarti dia termasuk ke dalam kelompok alkohol. Kemudian, kelompok senyawa yang kedua ada eter atau disebut dengan alkoksi alkana. Karena dia di sini alkoksi, berarti dia alkana yang mengandung oksigen. Karena mengandung oksigen, jadi di sini gugus fungsinya ada O. Kemudian untuk struktur umumnya ROR, yang berarti R-nya itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Berarti dia alkilnya bisa metil, propil, R-nya bisa sama atau tidak. Untuk bisa sama atau tidak itu untuk yang di kanan dan di kiri. Nah, untuk rumus umumnya itu sama dengan alkohol tadi ya, yaitu CnH2n plus 2O. Kemudian untuk contoh senyawanya dari eter, di sini ada metoksietana. Nah, karena ini mempunyai rumus struktur, jadi apa sih perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus umum dan rumus strukturnya? Oke. Di sini keduanya itu termasuk isomer fungsi. Jadi mereka mempunyai rumus strukturnya berbeda, tetapi
rumus umumnya sama. Selanjutnya, kelompok senyawa yang ketiga ada aldehid atau alkanal, yaitu alkana yang berakhiran al. Untuk gugus fungsinya itu ada COH, rumus strukturnya RCOH, kemudian rumus umumnya CnH2nO. Kemudian untuk contoh senyawanya di sini ada propanal. Karena C-nya itu ada 3, itu kan bisa disebut dengan propana, kemudian ditambahkan al menjadi propanal. Kelompok senyawa selanjutnya di sini ada keton atau alkanon, yaitu alkana yang berakhiran on, yang dimana gugus fungsinya ada CO, struktur umumnya RCOR, rumus umumnya sama dengan aldehid tadi, yaitu CnH2nO. Untuk contoh senyawanya, karena di sini C-nya ada 4, itu menjadi butanol. Selanjutnya, kelompok senyawa dari asam karboksilat atau alkanoat, yaitu alkana yang berakhiran oat. Nah, gugus fungsinya itu ada COOH, kemudian struktur umumnya RCOOH, dan rumus umumnya CnH2nO2. Ini contohnya ada asam propanoat. Karena dia C-nya ada 3 dan gugus fungsinya adalah COOH. Berarti kalau propana kan ditambah akhiran oat dan ditambah dengan asam di depannya, berarti namanya asam propanoat. Selanjutnya ada ester atau alkil alkanoat. Berarti di sini ada alkilnya di depan, kemudian ditambah dengan alkanoat. Berarti alkil yang berakhiran oat. Gugus fungsinya COOR, struktur umumnya RCOOR, rumus umumnya adalah CnH2nO2. Untuk contoh senyawanya adalah metil propanoat. Nah, apa sih perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus umum dan rumus struktur dari asam karboksilat atau alkanoat dan ester alkil alkanoat ini? Nah, ini keduanya ini termasuk isomer ya. Jadi rumus umumnya sama, tapi mereka mempunyai rumus strukturnya berbeda. Oke, sampai sini materi yang kita bahas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.